mengenai konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Konsep hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat bukanlah sekedar interaksi formal antara institusi pendidikan dan lingkungannya. Hubungan ini lebih pada upaya untuk membangun komunikasi, kerjasama, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pendidikan. Sekolah sebagai bagian dari lingkungan sosial memiliki tanggung jawab untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat demi tercapainya tujuan suatu pendidikan. Nah, peran masyarakat dalam dunia pendidikan itu juga ada loh. Yang pertama itu masyarakat memegang peran penting dalam mendukung jalannya pendidikan. Peran masyarakat tidak hanya terbatas pada dukungan finansial atau bisa disebut dengan keuangan, tapi juga mencakup peran pengawasan, penyediaan fasilitas, serta pengembangan budaya belajar. Nah, dalam konteks ini masyarakat terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu aktivitas yang ada di sekolah. Nah, berikut ada manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana yang pertama itu ada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, peningkatan kualitas pendidikan itu adalah salah satu contohnya itu mendengar suatu masukan dari orang tua atau suatu komunitas yang mendatangkan alumni yang sukses sehingga nanti mengadakan workshop untuk siswanya terutama pada jenjang SMA. Nah, nanti itu bakalan si presenternya itu bakal mengajarkan skill pelajaran SMA yang nantinya akan mematangkan proses belajar siswa. Lalu yang kedua itu penyediaan sumber daya tambahan. Penyediaan sumber daya tambahan itu bisa meliputi renovasi, membeli peralatan-peralatan sekolah atau hal-hal yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, itu juga bisa dibantu lewat orang tua melalui donasi atau bantuan-bantuan seperti halnya membangun taman kecil di sebuah sekolah di mana nantinya akan membuat siswa belajar nyaman. Lalu yang ketiga ada penguatan peran sekolah di masyarakat. Nah, peran sekolah di masyarakat ini sangat penting. Kenapa? Karena masyarakat itu akan aktif dalam sebuah komunitas di mana bisa membuat sekolah tersebut atau sekolah terkait menjadi semakin terkenal karena peran masyarakat tadi sangat penting dan bisa dicapai dengan kerja yang baik antara masyarakat dengan sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin masuk. Selanjutnya itu ada implementasi kebijakan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kebijakan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antara sekolah dan elemen-elemen masyarakat dalam bentuk kegiatan pendidikan. Implementasi kebijakan ini memerlukan perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan pemerintah daerah. Untuk selanjutnya itu ada program pengelolaan komunitas. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu program sekolah terbuka. Contohnya itu seperti sekolah membuka ruang perpustakaan, laboratorium komputer, dan ruang olahraga untuk masyarakat pada sore atau pekan. Yang kedua itu ada komite sekolah. Contohnya itu seperti pemberian masukan kepada sekolah, mengadakan pertemuan reguler dengan pihak sekolah untuk memberikan saran mengenai program pendidikan, kebutuhan sekolah dan kebijakan. Terus yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler berbasis komunitas. Contohnya itu seperti siswa bersama masyarakat bersama keluarga mengadakan kegiatan seperti penanaman pohon, kampanye daur ulang, atau membersihkan lingkungan desa. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan berkolaborasi dengan komunitas. Selanjutnya itu ada tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan. Meskipun banyak manfaat dari kebijakan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Antara lain, yang pertama itu kurangnya partisipasi masyarakat.
Jadi masyarakat seringkali kurang terlibat dalam kegiatan sekolah karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi atau karena kesibukan aktivitas lain. Hal ini mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap program-program sekolah yang berbasis komunitas. Untuk solusinya itu, sekolah perlu menyelenggarakan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui forum pertemuan, media sosial, dan diklat. Yang kedua itu ada tantangan tentang perbedaan kepentingan. Untuk perbedaan kepentingan itu, sekolah dan masyarakat mungkin memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda. Sekolah fokus pada pencapaian akademik, sementara masyarakat mungkin lebih tertarik pada kegiatan ekonomi, sosial, atau budaya yang tidak terlalu jalan dengan tujuan sekolah. Untuk solusinya itu sendiri dengan kolaborasi dalam program yang relevan. Jadi menyelaraskan program sekolah dengan penting masyarakat, misalnya melalui kegiatan bermanfaat bagi komunitas seperti program lingkungan, pelatihan keterampilan bagi warga, atau proyek sosial. Dengan demikian masyarakat merasa berkebutuhan juga diakomodasi. Terus untuk hal-hal yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dana, waktu, dan tenaga kerja dapat menjadi hambatan dalam mengelola hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah mungkin tidak memiliki anggaran atau fasilitas yang cukup untuk melaksanakan program berbasis komunitas. Sementara masyarakat mungkin kekurangan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi aktif. Untuk solusinya itu, kita bisa penggalangan dana atau kolaborasi dengan pihak ketiga, menggalang dana dari sumber eksternal seperti perusahaan, lembaga donor, atau program. Dan juga komite sekolah bisa berperan dalam memfasilitasi kegiatan ini. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan dimulai dari kelompok 1. Saya Kartika, perwakilan kelompok 1. Apa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat? Terima kasih. Yang bertanya, saya dari kelompok 2, yaitu apa strategi. Perkenalkan, nama saya Dede Ardianto dari kelompok 2 yang bertanya, apa strategi yang dapat diterapkan untuk membangun kemitraan antara sekolah dan masyarakat? Ya. Perkenalkan diri, nama saya Bermanti Udasarsono dari kelompok 3. Saya bertanya, bagaimana cara sekolah mengatasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah? Misalnya pada acara pertemuan komite atau kegiatan bakti sosial. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjut oleh kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Tias dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana jadinya jika terjadi ketidakseimbangan antara peran masyarakat dalam dunia pendidikan? Apakah proses belajar mengajar akan mudah terganggu? Dan bagaimana menurut pendapat kelompok 11 atas solusi dari permasalahan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 5. Ayo, jawaban mulai aja. Perkenalkan, saya Pak Siapa dari kelompok 5. Sebelumnya ingin bertanya, bagaimana cara sekolah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan pendidikan di sekolah? Baik, terima kasih. Jangan pertanyaan dikirimkan. Dilanjut kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nabila Deni dari kelompok 6. Pertanyaannya untuk kelompok 11, yaitu apakah ada perbedaan pendekatan pengelolaan hubungan antara sekolah apakah ada perbedaan pendekatan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh kelompok 7. Kelompok 7.
Tommy Aptila dari kelompok 7. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, kenapa penting bagi sebuah sekolah untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan untuk kelompok 8, apakah ada pertanyaan? Ada. Perkenalkan, nama saya Adam dari perwakilan kelompok 8. Pertanyaannya itu bagaimana cara memastikan keberlanjutan hubungan baik antara sekolah dan masyarakat dalam jangka panjang? Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta dari kelompok 9. Izin bertanya, bagaimana peran orang tua sebagai bagian dari masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan kelompok 10. Saya sendiri dari kelompok 10. Izin bertanya, mengapa sih suatu lembaga pendidikan itu membutuhkan adanya kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut oleh kelompok 12. Sebelumnya, perkenalkan saya Salmo dari kelompok 12. Izin bertanya kepada kelompok 11. Untuk pertanyaannya, langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh sekolah dalam menyusun kebijakan pengelolaan hubungan dengan masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Gadritia dari kelompok 13. Izin bertanya, apakah ada indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat? Jika ada, bagaimana proses evaluasi dilakukan dan oleh siapa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh kelompok terakhir, kelompok 14. Perkenalkan, saya Nurul Sobrina dari kelompok 14. Izin bertanya, bagaimana sih komunitas itu berperan terhadap ekstrakurikuler dalam program pengelolaan dan memberikan contohnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, karena semua kelompok sudah bertanya, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi. Sementara itu akan dilanjutkan oleh kelompok 12. Baik, karena tadi kelompok kami telah berdiskusi, sekarang kami akan menjawab tiga pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Untuk pertanyaan pertama itu dari Sinta. Pertanyaannya, bagaimana peran orang tua sebagai bagian dari masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan pendidikan hubungan sekolah dengan masyarakat? Nah, orang tua itu berperan sangat penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan hubungan yang ada di sekolah dengan masyarakat dengan menjadi mitra aktif sekolah, komunikasi secara terbuka yang nantinya akan membangun kepercayaan dan mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah. Orang tua juga berperan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di sekolah. Nah, program-program yang nantinya dijalankan di sekolah itu nanti sebagai jembatan antara sekolah dengan lingkungan, di mana nanti akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung kualitas pendidikan tersebut. Apakah terjawab? Menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, kenapa penting bagi sekolah untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat? Menurut kelompok kami, penting bagi sekolah membangun hubungan baik dengan masyarakat karena ini mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Masyarakat bisa menyediakan sumber daya dan peluang belajar yang mungkin tidak ada di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler atau magang. Selain itu, hubungan yang baik menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk siswa dan membantu sekolah menyesuaikan program agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Jadi kerjasama ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga itu pertanyaan dari kelompok 8 dari Adam. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan keberlanjutan hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat dalam jangka panjang? Untuk jawabannya yang pertama adalah dengan cara komunikasi yang konsisten. Nah, komunikasi yang konsisten ini bisa diambil contoh seperti misalnya mengadakan pertemuan rutin atau mengadakan forum komunikasi antara pihak-pihak yang berhubungan dengan
kegiatan sekolah, seperti halnya gotong royong dan mengadakan misalkan ada bazar. Nah, itu nanti masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga itu caranya terbukalah pihak sekolah dalam mengambil ide dari masyarakat. Gitu yang ketiga. Sekian jawaban pertanyaan dari kelompok kami. Apakah sudah cukup? Cukup.